Bagaimana mengukur proses? Selama ini, saya mencapai posisi saya sekarang berdasarkan keputusan intuisi. Bagi beberapa orang mungkin biasa saja, atau mungkin ada juga yang berpendapat bahwa itu tidak ada nilainya, tapi bagi saya, ini mungkin pencapaian tertinggi. Tapi ukuran itu siapa sih yang meletakkan skalanya? Masyarakat? Siapa masyarakat itu? Apakah skalanya? Atau ada kesepakatan sekelompok manusia akan persetujuan, apa itu sukses dan apa itu gagal? Tapi ngomong-ngomong, untung di mata semesta tidak ada yang namanya kegagalan atau keberhasilan, yang ada hanya sebuah proses. Jadi prosesnya si Bosman Sontoloyo ini apa? Bagaimana kalau kita ukur prosesnya si Sontoloyo ini? Misalnya seberapa pecundangnya si Bosman ini? Bagaimana kalau kita urai? Apa sih yang Sontoloyo punya? Bagaimana? Setuju? Misalnya pernyataannya Sontoloyo bahwa dia pernah punya pipa gas pertama di Bontang sejauh 36 km di akhir 90-an. Oke, kita cek saja cerita ini. Menurutnya, dalam hal ini, ini sebuah terobosan bisnis di mana belum pernah ada pihak swasta bisa memiliki pipa gas sendiri di negara Indonesia ini, dan kami punya banyak peraturan pemerintah yang harus kami ubah, dan berhasil. Kalau melihat sejarah, sebelum kepemilikan pipa ini kami juga membuat sebuah terobosan revolusioner di bidang perminyakan. Kami adalah perusahaan swasta pertama yang mengerjakan layanan jasa di bidang eksplorasi dan eksploitasi di bidang oil and gas, dan tentunya mendapat banjir order dari PSC yang membuat tembus profit jutaan dolar. Pada tahun tersebut, layanan jasa untuk industri perminyakan tidak ada. Karena itu perusahaan kami berdiri, milik swasta nasional, kami yang pertama, lalu 10 tahun kemudian, tepatnya tahun 2000, kami mendirikan pabrik LPG yang hingga kini masih beroperasi dengan baik di Limau Timur, Beringin, Prabu Mulih. Inilah investasi kepemilikan pertama yang kami lakukan. Dikala itu siapa yang berani meminjamkan uang untuk proyek senilai 35 juta dolar Amerika? Tidak ada. Kami harus melakukan hal yang baru dan sebelumnya tidak pernah kami lakukan, yaitu financial engineering. Sebagai pebisnis perminyakan, dunia keuangan adalah dunia yang untuk kami, least to know alias sedikit sekali kami kenal, berdarah-darah panjang kami berbisnis di LPG ini, berkeringat dan berlinang air mata sangat banyak jika harus berbisnis dan berinvestasi di bidang teknologi. Belum lagi SDM, investasi di dunia SDM dalam dunia teknologi perminyakan, ampun deh beratnya, karena tenaga lokal tidak banyak, kami harus panggil orang asing lalu kami kaderisasi pribumi lokal. Sebuah perjalanan yang lama, panjang, dan melelahkan. Ingat, ini waktu tahun 2000 loh. Tahun di mana belum lama sebelumnya pada 1997 hingga 1998 semua negara ASEAN mengalami krisis ekonomi. Dari 10 perusahaan besar di Indonesia, 6 ambruk dan hilang dari peredaran, alhamdulillah kami bisa melewatinya. Tahun 2000 juga bisnis Hydrated Lime CaOH2 saya harus tutup karena tingginya bunga ban dan tingginya harga bahan baku, pabrik senilai 14,7 juta dolar Amerika harus tutup dan dilikuidasi. Ban pembiaya kami saat itu Pedifci juga tergulung BPPN, selain itu beberapa usaha saya yang lain juga tutup, mulai dari money changer, tambang kapur, toko swalayan 11 cabang, hingga pabrik garmen, rumah. Dijual lalu tinggal dikontrakan, saya mencoba memulai menanam baru LPG plant dengan utang yang besar, jauh di atas aset. Setiap hari kepala bekerja keras bermanuver melakukan apapun atas nama survival. Di tahun 2003, gambling baru lagi. LPG masih tertatih-tatih, di masa kampanye politik yang tidak ada yang tahu akan terjadi tumpah darah apa tidak di zaman Megawati itu, saya bertaruh SBY menang. Saya investasi di properti sebelum pasar bergerak, membangun rumah untuk midlay up 56 unit rumah bernama Jatiwaringin Residence dan ruko di Jalan Bangka 12 unit, tanah stok lama. Tanah belakang janji beli pada pemilik tanah, pasang harga jual tinggi di atas 1 miliar. Ingat, ini 2003, semua masih deg-degan. Dan benar, ekonomi 2004 hingga 2005 langsung tancap gas. Stok rumah kelas atas hanya Jatiwaringin Residence yang tersedia 1 Jakarta, dan dalam 1 tahun boom. 54 rumah sold out, hebatkah? Gak hebat-hebat amat sih. Utang belum kelar tuh, kerjaan masih menumpuk dan cerita belum selesai. Ini baru sebagian kecil dunia saya, dan saya harus sedikit mengupas dunia bisnis investasi yang saya lakukan dulu, SIK. Sebentar,
Ngopi lagi dulu ya. Di mata semesta tidak ada yang namanya kegagalan atau keberhasilan. Yang ada hanya sebuah proses. If you don't stand for something, you will fall for anything.